Ya, yang kalah kuncinya. Heyo, back again. Hari ini kita akan mengganti oli sama servis ganti filter Hyundai Coupe Tiburon kita. Seperti apa caranya? Simak dalam video kali ini. Nah teman-teman, sebelum kita mulai, secara umum ya harus kita perhatikan bahwa kondisi mobil sedang dalam posisi parkir ya, karena ini matic DP dan rem tangannya naik sehingga mobil tidak bisa kemana-mana. Dan kedua, akan sangat bermanfaat jika teman-teman punya ganjalan buat bannya ya. Kita taruh di belakang. Ini akan memastikan, ini akan membantu untuk menjaga mobil dari gelinding. Kita kasih ganjalan. Nah teman-teman, step berikutnya adalah kita pakai dongkrak ya, dan kita akan sanggah mobilnya dengan jack stand. Nah, jack stand banyak jenisnya, cuma yang saya cari itu ada safety pinnya ya. Jadi extra safety setelah disanggah, kita masukin pinnya. Jadi ketika dia fail, saya akan bersanggah di sini dulu. Jadi nggak langsung amblas ke bawah. Seperti terlihat, saya udah pasang safety pinnya di sini juga. Nah, untuk posisi dongkraknya tiap mobil berbeda-beda ya teman-teman. Tapi yang kita mau cari adalah body mobil ya. Semua mobil tuh pasti ada nih tempat sanggah jack stand yang langsung ke body besi. Itu tempat yang terkuat buat jack standnya ya. Nah, setiap mobil posisinya agak beda-beda ya teman-teman. Harus dilihat juga di manualnya. Kadang-kadang tidak terlihat oleh mata ya posisi-posisi jack standnya ada di mana. Setelah jack stand kiri kanan sudah terpasang ya, langkah berikutnya yang kita akan lakukan adalah untuk melepas terminal baterainya untuk safety. Nah teman-teman, ini ada plus sama minus ya. Ini arus sama massa. Yang mau dilepas itu adalah yang massa. Kenapa? Karena kalau massanya tersambung, ketika teman-teman nanti masang yang arus, dia bisa potensi korslet ke sekring-sekring dan fuse-fuse. Kita tidak mau itu, makanya paling gampang rule of thumb-nya adalah massanya yang dicabut. Oli yang kita akan pakai untuk mobil ini, karena mobil ini tergolong jarang ya, jadi informasi yang saya dapatkan juga agak sulit. Namun forum luar negeri sana, karena Tiburon Coupe ini juga banyak ditemukan di Eropa, Amerika, dan khususnya di Australia ya, itu forum mengatakan bahwa memang mereka preferensinya itu 0W20. Namun mesin untuk V6 GT ini speknya rekomendasinya adalah 5W30. Lebih encer untuk 0W20, namun karena kita juga pahamnya ini tahun 2023 dan mobil ini tergolong usia ya, udah 2008. Agak riskan kalau saya pasang 0W20, jadi saya memutuskan untuk pasang yang, semoga kelihatan nih ya, agak gelap.
Coba saya turunkan dulu. Nah, kita pasangnya ya ini yang 05W. Nah, kita pasangnya ini yang 5W30. Yang penting di sini adalah yang saya temukan di forum adalah fully synthetic, jangan yang semi sintetik, dan 5W30. Nah, kenapa Idemitsu? Sebenarnya brandnya tidak disebutkan ya di forum, yang penting 5W30 dan fully synthetic. Tapi memang hampir semua mobil saya pakainya Idemitsu, dari Lancer, Eleni. Saya tidak menemukan kendala menggunakan Idemitsu, sehingga saya juga memutuskan untuk mencoba pakai Idemitsu di Tiburon kita. Nah, karpet sudah disiapkan, dan sebagai safety tambahan saya taruh jack dongkrak di tengah mobil juga ya, untuk tambahan safety juga. Nah, untuk filter yang kita pakai, karena memang mobil ini tergolong sulit juga ya nyari filternya, saya diinfokan bahwa bisa pakai saya diinfokan kita bisa pakai PS1008 dari KNN. Nah, filter ini tergolong lumayan ya harganya ya. Nanti kita akan coba bandingkan apa bedanya dengan filter yang terpasang di mobilnya. Nah, teman-teman, untuk drain plug-nya ya, semua mobil di bawah itu ada baut untuk membuang olinya ya. Itu ada di sini. Lokasi tiap mobil berbeda-beda, tapi bentuknya seperti ini. Nah, kita akan switch ke kamera HP dulu biar bisa lebih tampak ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kita akan longgarkan dan kita akan buka untuk keluarkan olinya. Nah, sedangkan untuk filter oli sendiri untuk mobilnya ada di sini ya teman-teman ya. Nah, yang terpasang bagusnya ini terpasangnya miring ya, jadi nggak usah khawatir kosong olinya pas kita isi, pasti keisi sama oli juga. Dan kita akan longgarkan dia pakai alat khusus. Oke. Nah, sebelum kita buka, ini pakai soket 17 mili ya. Ini karena sebelumnya keras, kita pasang pakai breaker bar dulu supaya keras dan beratnya tidak slack. Setelah agak-agak ringan, baru kita lanjut pakai kunci pas. Ya, posisinya enak banget. Ini udah agak mentok ya. Sebenarnya nggak usah lebar-lebar, nanti bisa diputer aja. Nah, oke. Nah, ini puternya ya ke arah lawan jarum jam. Untuk dikencangkan, ngikutin arah jarum jam. Untuk dilepaskan itu kita lawan jarum jam. Oke. Cukup dengan breaker barnya, kita bisa lanjut dengan kunci pas. Ini jangan dibuka sampai benar-benar pas ya teman-teman ya. Kita inginnya cuma sampai dia agak-agak
bisa pakai tangan karena kita akan lanjut. Oke, nah kita siapkan dulu wadahnya ya teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran, wadah ini udah direview di video servisnya Mercy ya, waktu itu sama teman Teki yang saat ini lagi berhalangan. Oke, nah, ini harus ditahan supaya tidak lepas. Oke, dan oke, kita sesuaikan dulu ininya. Dan akan kita diamkan sampai dia habis ngetes. Nah, satu tip ya buat teman-teman, ketika kita buang oli di bawah, kita juga mau membuka tutup oli yang ada di atas. Kenapa? Supaya sirkulasi udaranya bisa masuk, akan memperlancar pembuangan oli yang kita lakukan di bawah. Nah teman-teman, ini drain plug yang udah kita lepas tadi ya. Kadang-kadang ada yang datang pakai washer di sininya. Kebetulan yang ini nggak ada ya, jadi kita akan pakai sedikit seal tape yang biasa buat pipa, dan kita akan kasih sedikit detail 242 ya. Saya udah bahas produk ini di video pas kita servis Mercy. Kita mau pasang sedikit aja ya, nggak usah terlalu banyak, yang penting dia tidak lepas dan vakum. Segitu cukup, nggak usah terlalu banyak-banyak ini, nanti ketebalan dratnya. Dan kita akan pasang sedikit ya, Loctite, bukan Loctite sih, detail. Dan kita akan lumurkan pakai tangan di sekeliling dratnya dia. Oke, nggak usah terlalu banyak, nanti susah bukanya. Dan kita udah siap untuk memasangkan ini kembali. Nah teman-teman, sembari menunggu ya, setelah drain plug udah selesai kita siapkan, kita akan membahas cara melepas filter olinya ya. Ada yang bentuknya mechanical kayak ujungnya soket, tapi saya tidak prefer yang itu karena itu bisa merusak rumah si filter olinya ya. Karena filter olinya masih nancep di mobil, jadi kita pakai yang model kayak sabuk ikat pinggang ini ya teman-teman ya. Jadi caranya adalah nanti kita akan ikat, karena saya tidak bisa tunjukkan di dalam mobilnya ya, karena angle kameranya. Kita akan coba praktekkan dengan yang KNN punya ini. Nah, kira-kira nanti akan seperti ini ya teman-teman ya. Dia akan keikat dan kita akan putar sampai dia lepas. Grip ini yang akan membantu mengencangkan, dan kita bisa melepas dia menggunakan alat ini. Kira-kira seperti itu. Nah teman-teman, udah kelihatan dia mulai netes ya. Kita akan kembali tutup dengan drain plugnya lagi.
Oke, sementara pakai tangan dulu kita kencangkan, baru nanti kita pakai kunci torsi. Agak berantakan sedikit saja, bersihin dulu. Nah, kebersihan sebagian dari iman. Oke, berikutnya kita akan pindah ke filter oli. Nah, filter oli ini juga ada olinya di dalamnya, jadi harus dipersiapkan juga dengan ember olinya. Masih kenceng. Oke, ingat dorongnya ke kiri. Oke. Ya, yang kalah kuncinya. Beli lagi. Putus kuncinya. Oke, kita pause di sini dulu karena saya harus beli kunci baru. 1 hour later. Oke, teman-teman, setelah tragedi yang kunci sabuknya putus ya, kita terpaksa upgrade model yang kedua, rantai. Kenapa saya kurang suka sama yang model rantai ini? Karena dia bisa melukai bagian-bagian sininya. Tapi karena ini kita mau copot, bukan kita mau pasang, seharusnya tidak masalah ya. Mirip dengan yang sabuk. Namun kelebihannya adalah kalau dia udah sering dipakai kan ini oli-olinya ngeresap ke dalam sabuknya, dan kalau ditaruh di tempat lembab dia agak-agak berjamur sehingga gripnya jadi kurang. Kalau ini gripnya abadi, tapi kekurangannya adalah dia bisa melukai badan-badan sininya ini kalau tidak hati-hati, atau bahkan hati-hati pun juga saya tidak pernah mulus melepas ini pakai yang rantai. Oke, ini dia giginya nanti nyantol ke dalam nok ini ya, ada noknya di sini, jadi dia jasnya di nok ini, dia nggak akan lewat kalau mau diketat ya, seperti ini. Nah, ini adalah alat yang kita akan coba nomor 2, karena kita ada alat nomor 3, yaitu yang modelnya bisa diatur ya. Tidak, video ini tidak disponsori, tapi memang alat yang umum ditemukan di toko-toko otomotif ya, merek yang hijau ini. Oke, nah ini bisa untuk filter oli besar, diputar dia akan mengecil. Karena kalau teman-teman perhatikan di atas ini kan ada dratnya ya, tuh, kayak ada bentuknya. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan besarnya. Dia akan ngegrip, dia akan ketemu dratnya, dan kita bisa putar. Ini dia akan ketemu dengan dratnya dan kita bisa putar. Filter olinya yang besar ya, ini akan membesar juga. Nah, dulu ini kita kenal dengan mangkok.
dan kita harus koleksi berbagai ukuran mangkok untuk menemukan filter yang sama. Sekarang sudah lebih modern, tinggal dibesar kecilkan, kita bisa tutup. Nah, ada cara ketiga ya teman-teman, yaitu menggunakan obeng dan palu. Dengan cara kita bedel dari sini, obeng yang tebel dipalu masuk sini, keluar ke sana, baru obengnya yang kita putar. Nah, tentunya itu akan merusak filter oli yang ada di mobilnya ya, tapi ya akan sangat senang karena kasihan alat saya putus yang ini. Cuma ya untuk video kali ini kita akan coba yang rantai dulu. Oke, kita akan coba ini. Yes, mulai goyang ya. Oh yes, sudah kalah dia. Ronde 2 ini milik kita. Oke, karena sudah longgar ya teman-teman, kita bisa lanjut dengan tangan. Tidak lupa juga kita pasang ember olinya karena dia akan netes kemana-mana ini. Biarkan dia netes dulu. Kadang-kadang ada 200-300 mili dalam sini. Filter segede gini mungkin lebih. Nah, seperti teman-teman bisa lihat ya, jadi bukan alatnya tidak berfungsi, tapi memang ini keras banget, sampai peot-peot begitu. Pantes tekironya pecah satu. Kalau kita lihat dari dalamnya ya, saya agak sulit membedakan antara yang dari Denso yang harganya ekonomis dengan yang KNN Performance Made in USA. Secara desain sih saya tidak bisa membedakan, tapi biasanya kan memang uang tidak bohong. Kalau kita intip-intip dalamnya juga tidak terlihat perbedaan yang signifikan. Nah teman-teman, sebelum filter yang baru kita pasang ya, ini karena ini terbuat dari seal karet ya teman-teman, dan dia bisa getas ya, sama kayak di sini juga ada ring, jadi kita harus melumasi dia. Nah biasanya saya pakai oli baru, saya tetesin.
sekeliling. Tujuannya apa? Supaya ini memberikan kelembapan ya terhadap sealnya. Jadi ketika dipasang dia tidak akan mengeras dan tidak akan bocor. Masih dendam gua sama yang ini. Oke, sudah basah, sudah bagus. Kita akan pasang kembali. Nah teman-teman, biasanya ya kalau posisi filter olinya itu ke bawah seperti ini, saya akan isi dia dengan oli sedikit, bangsa 200 ml supaya tidak kosong pelompong. Cuma karena posisi menyamping seperti ini akan sangat sulit untuk diisi oli, jadi mau nggak mau kita pasang kosong. Nah ini masih netes ya. Aduh, nyemplung lagi. Kita pindahin dulu, mengganggu. Dan kita akan pasang kembali. Iya, plug and play. Ini putus. Kita akan kencangkan dia pertama dengan tangan dulu ya, sampai benar-benar sudah tidak mau gerak lagi. Baru kita akan kembali menggunakan si rantai ini. Tidak amat hati-hati karena ini rantai besi, jadi bisa melukai. Oke. Nah, nanti kita akan lihat pas mesinnya nyala apakah dia bocor apa tidak. Oke, filter oli sudah dipasang. Wadah olinya sudah bisa kita ambil jadinya. Waduh, jauh. Gue buang-buang sih. Kenapa ada kucing di sini? Wah, nggak ada makanan. Nah, teman-teman yang mungkin baru pertama kali ya, ini terbalik. Tapi kalau saya balik nanti olinya masih ada sisa dikit akan tumpah. Ini ada kode-kode ya teman-teman ya, JS260340-0460. Nah kalau teman-teman lagi ganti oli mobil pertama kalinya nggak tahu filter yang nancep itu apa atau yang cocok buat mobilnya itu apa, lihat yang ada di mobil itu, masukkan kode ini ke toko online langganan dan akan keluar filter yang sama. Jadi semua filter akan ketemu kode-kodenya ya. Itu akan sangat berguna buat teman-teman untuk mencari, untuk membeli filter di toko online. Berikutnya kita akan set untuk torsinya drain plug ya, itu ada di 41 Nm. Sebenarnya dia adanya di 33 pound-foot, cuman setelah saya konversi itu jatuhnya itu di 40,6. jadi kita taruhnya nanti kita set di 41. Nah ini udah kita set ya, itu di 41
1 karena ini 1 bentuk 40 Nm. Nah, berikutnya tinggal kita kencangkan drain plug-nya. Oke teman-teman, setelah kita udah kalibrasi kunci torsinya, kita akan mulai mengencangkan drain plug-nya kembali. Pelan-pelan saja, ini jangan terburu-buru, karena kita tidak mau melukai dinding-dindingnya, nanti dia bocor. Ikuti aja iramanya. Nah, dia udah mulai keras. Sudah ada tanda dari kunci torsinya, bunyinya seperti ini. Artinya ini sudah pada posisi 21. Artinya ini sudah pada posisi 41 Nm yang sudah kita set sebelumnya. Dia akan melebihi itu. Dan ini sudah selesai. Oke, berikutnya kita akan mulai menuangkan oli ya. Kelihatan kering. Ini kamera kurang zoom. Kita bersihkan dulu. Kalau saya baca dari forum-forum mekaniknya sih, mesin V6 2700 cc ini membutuhkan 4,5 liter oli. Jadi kita akan tuangkan 4 liter dulu. Kita akan nyalakan mesinnya. Kita cek untuk kebocoran. Kita cek level olinya, baru kita akan tambahkan. Nah teman-teman, supaya tidak bleber kemana-mana, dianjurkan untuk beli corong ya. Di toko otomotif banyak yang jual, supaya olinya nggak tumpah kemana-mana dan bikin kotor. Oke, kita akan masukkan 4 dulu. Dan terakhir 4. Oke, kita taruh dulu di sini. Pasang kembali terminalnya, dan kita akan tes hidup mobilnya. Biarkan dia sirkulasi dulu. Kemudian kita akan tengok apakah ada kebocoran di bawah. So
Kita matikan. Kemudian kita akan periksa level olinya kembali melalui dipsticknya. Oke, mungkin kamera nggak kelihatan ya, ini masih di atas titik rendah, artinya saya harus tambah lagi. Karena olinya baru jadi susah dilihat, usahakan sticknya ini kering, jadi nanti kita patokannya adalah basahnya sampai mana. Agak hasilnya agak ambigu. Nanti saya pelan-pelan aja. Dari basahnya nih sedikit di atas titik F-nya ya. Nggak tahu kelihatan di kamera apa enggak, saya coba fokus dulu dikit. Nah, sini kan ada dua titik ya, ini titik low, titik full. Kita nggak mau terlalu lebih dari titik full, atau bahkan kalau bisa jangan lebih dari titik fullnya. Tadi dia agak sedikit di atas, karena kan seharusnya 4,5 liter ya, saya masukin 5, tapi ini udah cukup oke. Sekarang step berikutnya adalah kita ada 4 kaleng kosong bekas oli baru yang kita akan pindahkan oli lamanya. Nah, saya juga di sini dibantu oleh anak saya. Nah, memang biasanya urusan oli ditugaskan untuk melihat indikator sebelah sini. Oke. Udah siap ya? Oke, si. Lupa apa? Sorong. Oke. Ya, let me know when it's here. Jadi papa pelan-pelan ke sini. Kucing liar mau masuk YouTube. Oke, here we go.